Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih sudah hadir dalam FDG kita hari ini. Topik kita adalah Indonesia perketat aturan sampah plastik. Kita ingin mendalami pandangan kalian mengenai kebijakan ini, dampaknya di lapangan, serta tantangan dan solusi yang bisa ditawarkan. Silahkan perkenalkan diri secara singkat. Hai semuanya, saya Nova. Saya aktif di komunikasi lingkungan di berbagai daerah. Banyak terlibat dalam kampanye anti plastik sekali pakai. Halo, Hai. saya Put Febrian. Saya punya usaha makanan ringan, kemasan. Jadi saya terpengaruh dengan aturan soal plastik ini. Saya Aryulia Hairunisa, sebagai mahasiswa dan juga aktif di sosial media untuk kampanye gaya hidup berkelanjutan. Saya terkait bahas soal perilaku generasi muda soal sampah. Baik, perkenalkan nama saya Zulban dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Saya di sini sebagai perwakilan pemerintah, ingin dengan suara juga masukan dari kalian semua. Baik, kita mulai dari Nova. Bagaimana kamu melihat kebijakan pengetahuan atau aturan sampah plastik yang mulai berlaku ketat di beberapa daerah? Saya mengambil contoh Indonesia perketat aturan impor sampah plastik yang ada di Maluku Utara. Tempatnya di Kabupaten Halsel, Desa Kawasi, merupakan perusahaan nikel terbesar dari 3 perusahaan nikel yang ada di Indonesia. Kenapa tidak dilakukan pengolahan di negara kita dengan pembuatan pabrik khusus, tapi bahan mentahnya malah dikirim ke luar setelah jadi dikirim kembali dengan nilai jual yang lebih tinggi? Apakah itu bisa menaikkan nilai ekonomi negara atau malah menambah pajak bagi warganya? Contohnya bahan jadi dari nikel seperti baterai, besi, stainless, padahal bahan mentahnya dari Indonesia. Kenapa tidak meng-copy paste sistem di luar untuk kita kelola di Indonesia? Dan hasilnya bisa kita jual di luar, bukan malah sebaliknya. Nah, jadi gini, pengolahan sampah plastik dan nikel di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, sepertinya kurangnya infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah yang efektif juga perlu ditingkatkan, sedangkan mengirim bahan mentah ke luar negeri dan kemudian impor produk jadi dapat menyebabkan beberapa dampak ekonomi negatif seperti kayak kehilangan kesepakatan untuk meningkatkan nilai tambah produk di dalam negeri dan ketergantungan pada impor produk jadi yang dapat meningkatkan biaya dan mengurangi kemandirian ekonomi. Menarik sekali pendapat Nova tentang pengelolaan sampah plastik dan nikel di Indonesia yang berada di Kabupaten Halsel, Desa Kawasi, Maluku Utara. Putu, sebagai pengusaha UMKM makanan, bagaimana kamu melihat dampak kebijakan ini pada bisnismu? Menurut saya, kebijakan ini memang perlu, tapi kita harus bijak dalam menerapkannya. Banyak dari kita yang masih bergantung pada plastik untuk kemasan. Jika aturan ini terlalu ketat, mungkin bisa berdampak pada biaya produksi yang meningkat. Tapi jika ada solusi alternatif yang ramah lingkungan dan terjangkau, itu akan sangat membantu. Saya setuju dengan pendapat Putu. Kita juga harus mulai berpikir tentang bagaimana mengubah perilaku konsumen. Banyak yang masih belum sadar tentang dampak plastik. Mungkin kita bisa mulai kampanye edukasi lebih gencar lagi. Dari sisi pemerintah, kita memang sedang berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik. Tapi, kita harus juga butuh dukungan dari semua pihak, termasuk pelaku usaha dan masyarakat, untuk membuat perubahan ini berhasil. Baik, Zulfan, bagaimana pemerintah berencana untuk mendukung pelaku usaha kecil seperti Putu dalam transisi ini? Kami sedang menyiapkan beberapa program untuk membantu UMKM beradaptasi dengan aturan baru ini, seperti subsidi untuk bahan kemasan ramah lingkungan dan pelatihan untuk pengelolaan sampah yang baik. Itu sangat membantu memanfaatkan platform digital untuk edukasi dan promosi produk ramah lingkungan. Ini seperti bisa membantu meningkatkan kesadaran dan permintaan produk yang lebih berkelanjutan. Mungkin kita juga bisa memanfaatkan platform digital untuk edukasi dan promosi produk ramah lingkungan. Ini bisa membantu meningkatkan kesadaran dan permintaan produk yang lebih berkelanjutan. Ide yang bagus, Aryulia. Mari kita lanjutkan diskusi ini dan lihat bagaimana kita bisa bekerja sama untuk membuat perubahan positif ini terjadi. Dari diskusi ini, kita bisa simpulkan bahwa pengetahuan aturan sampah
plastik disebut baik. Tapi, pengelolaan sampah plastik dan nikel di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai. Kebijakan pengetatan aturan sampah plastik dapat memiliki dampak positif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak pada pelaku usaha kecil. Dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi dan pelatihan dapat membantu pelaku usaha kecil beradaptasi dengan aturan baru. Edukasi dan kampanye tentang pengelolaan sampah yang baik dan produk ramah lingkungan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan permintaan produk yang lebih berkelanjutan. Dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diperlukan untuk membuat perubahan positif ini terjadi. Terakhir, masing-masing bisa memberikan satu saran. Indonesia perlu memperkuat regulasi terakit impor sampah plastik dengan menetapkan batasan yang jelas serta memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Selain itu, investasi dalam pengembangan struktur daur ulang yang lebih efisien dan teknologi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan perlu diprioritaskan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengolah limbah plastik secara mandiri. Perlu edukasi berkelanjutan dan masif ke masyarakat, dan dukungan konkret ke UMKM soal kemasan alternatif. Menurut saya, libatkan generasi muda dalam kampanye digital soal gaya hidup minim plastik. Kami dari pemerintah Bandar Lampung harus memperkuat kolaborasi dan mempercepat fasilitasi insentif. Luar biasa, terima kasih atas diskusinya. Semoga ini kita bisa jadi masukan yang kuat untuk kebijakan pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Terima kasih. Sama-sama. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.